Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Sahabat channel BMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang takwa, yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang ikhlas dalam beramal, dan yang mempunyai hajat semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya, yang mempunyai hutang semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya, dan kita dikumpulkan dalam kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam video yang ini saya akan memberikan pengamalan, yaitu mengamalkan surah Al-Fatihah, yang mana banyak keutamaan surah Al-Fatihah itu. Surah Al-Fatihah itu adalah terdiri dari 7 ayat. Kemudian diturunkan di kota Mekah. Dan surah Al-Fatihah ini adalah pembuka Al-Quran, Fatihatul Kitab. Bahkan disebutkan dengan suratus Syifa. Disebutkan lagi surah Al-Fatihah itu adalah yaitu surah keselamatan. Kemudian banyak nama-nama surah Al-Fatihah itu ya. Dan ikhwan fillah, ada 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah yang mana terbagi 2. Itu ada urusan pemujian, muji kepada Allah SWT, dan Allah membagikan antara zat Allah dengan seorang yang membaca Fatihah. Maka orang yang membaca surah Al-Fatihah, dia akan diberikan kemanfaatannya asal kita yakin. Sehingga di dalam hadis diantaranya keutamaan surah Al-Fatihah adalah hadis Ad-Dairimi, Fatihatul Kitab Shifaun min kulli samin. Fatihah kitab itu, yaitu surah Al-Fatihah, penyembuh dari setiap racun-racun. Maka kita bisa ikhwan fillah mempergunakan, meminta keberkahan kepada Allah dengan membacakan surah Al-Fatihah. Misalkan ada orang yang sakit, ya, anak kita atau istri kita, kita minta keberkahan kepada Allah dengan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian sediakan air putih ya. Air putih, kita sediakan air putih, kemudian kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita berdoa untuk kesembuhan istri kita, untuk kesembuhan anak kita, misal keluarga kita. Kemudian minta kesembuhan bibarakatil Fatihah Al-Fatihah, maka bacakanlah surah Al-Fatihah. Kemudian tiupkan, itu akan menjadi sarana pengobatan untuk istri kita. Kemudian yang kedua, membaca 7 kali, kata Imam Al-Ghazali, akan diampuni dosa. Orang yang membaca 7 kali surah Al-Fatihah, bahkan disambung dengan surah Al-Ikhlas 7 kali, Falak 7 kali, An-Nas 7 kali, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan min syarrin, dari kejelekan. Kemudian Allah akan jaga dari Jumat, minal Jum'ati ila Jum'atil ukhra, dari Jumat yang ini hingga Jumat yang akan datang. Tetapi Imam Ghazali menganjurkan membaca surah Al-Fatihah setelah sholat Jumat 7 kali. Nah, keutamaan surah Al-Fatihah itu. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab Al-Mujarobat dijelaskan, yang dikarang oleh Muhammad Uli Nuha, membaca surah Al-Fatihah 7 kali, kemudian kita ludahkan kepada kapas, kemudian kapas itu kita tempelkan kepada luka, racun atau gigitan maka dengan keberkahan itu akan sembuh. Bukan hanya 1 kali, sesudah kering kita baca Fatihah lagi, ludahkan lagi, kemudian tempelkan lagi. Ketika kita yakin, maka akan menjadi kesembuhan dari keberkahan Al-Fatihah tersebut. Tetapi cara pengobatannya itu bisa disiapkan dengan garam ataupun air ya. Air, kemudian kita garam, masukkan pada air, kita bacakan Al-Fatihah, minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena garam itu dijelaskan bisa dipakai untuk
sarana pengobatan, mengusir tempat makhluk-makhluk halus yang ada di rumah kita dengan cara membaca ayat kursi, Al-Fatihah, kemudian kita tiupkan pada air yang berisi garam, kemudian kita cipratkan kepada tembok ataupun dinding-dinding. Maka otomatis dengan keberkahan surah Al-Fatihah dan ayat kursi itu akan menjauh hal-hal yang negatif, makhluk halus. Yang keempat, bisa dihadiahkan untuk orang yang meninggal. Bahkan dalam madhab Abu Hanifah, orang yang membaca surah Al-Fatihah kemudian dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, maka akan sampai. Contoh, orang tua kita yang sudah meninggal, ila ruhi siapa ibu kita, ila ruhi siapa bapak kita, Al-Fatihah, maka Al-Fatihah itu akan sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal, pahalanya. Kemudian yang kelima, hajatnya akan terkabulkan. Jadi orang yang membaca, mengamalkan surah-surah Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Fatihah, hajat-hajatnya akan terkabulkan. Karena apa? Karena di dalam surah Al-Fatihah ada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ Allah berfirman, ini adalah bagianku dan bagian hambaku. Maka untuk hambaku wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta ungkapkanlah. Maka ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita ulangi lagi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ulangi. Mau ada yang menyebutkan 11 kali, ada yang menyebutkan 7 kali. Maka kita ulangi lagi. Yang penting membaca surah Al-Fatihah itu kurang lebih setiap hari kita baca. Mau 100, yang penting kita dawam. Sehari 100, kita bagi setelah sholat 20 kali. Setelah sholat fardu 20 kali. Jadi 100 satu hari satu malam. Maka setelah membaca Al-Fatihah, kita ungkapkan apapun hajat kita kepada Allah, minta keberkahan dari surah Al-Fatihah, maka hajat-hajat itu akan dikabul. Kita cara berdoanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dengan bahasa kita, ya Allah, aku mempunyai hajat ini. Ya Allah, aku mempunyai hajat ini. Tidak ada yang mengetahui hajatku terkecuali Engkau. Tidak ada yang bisa mengabulkan hajat-hajatku terkecuali Engkau. Ya Allah, kabulkanlah hajatku bi barakati suratil Fatihah, Al-Fatihah, yaitu artinya, ya Allah, dengan keberkahan surah Al-Fatihah, kabulkanlah doaku. Maka kita membaca Al-Fatihah. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, itulah 5 keajaiban surah Al-Fatihah yang kita bisa amalkan, terutama untuk dikabulnya hajat kita. Tetapi yang paling utama itu bukan kita menghantam membaca surah Al-Fatihah, tetapi nilai ketaatan kita kepada Allah ditinggalkan. Nilai-nilai kedekatan kita kepada Allah dengan cara berzikir yang lain, melakukan sholat-sholat fardu dan sholat sunnah, kita tinggalkan. Bukan itu caranya. Jika kita ingin makbul doa kita, 1, ikhlaskan niat. 2, tinggalkan amal kita. 3, perbanyak amalannya. Ingat, ikhlaskan niat kita, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah, perbanyak amalannya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.